Ya, kemarin kita sudah bicara tentang ukuran pemusatan data dan ukuran letak ya. Ukuran pemusatan data dan ukuran letak. Kemarin belajar itu. Ukuran pemusatan data ada apa aja? Ada mean. Yang kedua median. Yang ketiga modus. Mean, median, modus. Ingat, kalian sudah JES itu, maka ada mean, median, modus yang untuk data tunggal, ada juga mean, median, modus yang untuk data berkelompok atau data bergolong ya. Nah, ingat-ingat terkait dengan formulanya, terutama untuk data bergolong ya. Adapun ukuran letak, kalian kemarin belajar tentang kuartil, kalian juga belajar tentang desil, kalian belajar tentang persentil. Oke, kuartil membagi data menjadi 4, desil membagi data menjadi 10, persentil membagi data menjadi 100. Itu dulu. Kalau sekarang kita akan belajar tentang ukuran penyebaran data. Oke, kita akan belajar tentang ukuran penyebaran data. Saya clear dulu, kemudian saya turunkan. Yang pertama tentu ada jangkauan. Oke ya. Jangkauan ini dikenal juga dengan istilah range. Rumusnya X maksimum, nilai tertingginya, dikurangi dengan X minimum, dikurangi data dengan nilai terendah. Oke, itu ya. Kalau jangkauan interkuartil, itu kuartil 3 kurangi kuartil 1. Kalau jangkauan semi kuartil, semi itu setengah dari kuartil 3 kurangi kuartil 1. Kalau langkah itu 1/2, makanya 3/2 dari kuartil 3 kurangi kuartil 1. Itu istilah-istilah yang harus kalian baca dengan baik. Setelah itu kita akan punya soal. Nah ini kalian ya, cobain exercise 1, lihat nomor 16, jangkauan dari data. Cari X min, data terkecilnya apa? Cari X max, data tertingginya apa? Lalu kurangi, karena jangkauan atau range itu X maksimum dikurangi dengan X minimum. Sesederhana itu. Lalu nomor 4, kalian bisa perhatikan. Ini ya. Ini diagram kotak namanya. Yang paling ujung ini X min, data terkecil. Yang paling ujung ini X max, data terbesar. Dan ini Q1, ini Q2, ini Q3. Seperti itu. Oke, bisa dipahami? Bisa. Itu baru tentang jangkauan ya. Selanjutnya saya akan jelaskan tentang untuk data bergolong. Filosofinya sama, X max dikurangi X min. Itu untuk jangkauan. Tapi ingat, kita ada kelas, maka kelas yang bawah dan kelas yang atas kalian garis bawahi. Kelas yang bawah cari nilai tengahnya. Nilai tengah teh XI ya. XI-nya berapa? 3 tambah 5, 8. 8 bagi 2, 4. Oke. Ini juga kelas yang atas, cari XI-nya. 18 tambah 20 dibagi 2. Itu titik tengah ya. Maka kita akan punya 19. Lalu
R adalah X max 19 dikurangi X min dikurangi 4 sama dengan 15. Begitu. Oke, let me clear the screen. Let's continue. Nah, ini rumus-rumus yang memang agak sedikit terlihat rumit, tapi sebetulnya tidak. Nama yang pertama adalah simpangan rata-rata, atau nama lainnya adalah deviasi rata-rata. SR 1 dibagi N dikali sigma XI data KI dikurangi X bar. X bar itu rata-ratanya ya. Lihat contoh soal. Diketahui data 7, 6, 8, 7, 6, 10, 5. Pertanyaan adalah tentukan simpangan rata-ratanya. Simpangan rata-rata teh rumusnya apa? SR sama dengan 1/N, sigma I sama dengan 1 sampai N. Ini ada tanda mutlak ya, artinya selalu positif ya. XI dikurangi X bar. Yang pertama kita cari apa, Mister? X bar. Oke, caranya gimana? Ya rata-rata, tambahin 7 tambah 6 tambah 8 tambah 7 tambah 6 tambah 10 tambah 5 49. Rata-rata kan ingat X bar sama dengan sigma XI dibagi N. N-nya berapa? 7. Dapatlah X bar-nya 7. Oke, kita sudah dapat X bar. Lalu apalagi, Mister? Setelah dapat X bar, kita bisa langsung cari simpangan rata-rata. Masukkan 1/N, N-nya 7 kan? Dapat 1/7. Buat kurung yang besar, data pertama 7, ini 7. Kurangkan dengan X bar-nya, kurangi 7. Oke, data kedua 6, lihat 6. Kurangi X bar-nya 7. Data ketiga 8. Kurangkan dengan X bar-nya 7. Data keempat teh 7. 7. Kurangkan dengan X bar-nya. X bar-nya juga 7. Begitu seterusnya sampai data terakhir 5. Kurangkan dengan X bar-nya 7. Oke, itu ya. Kalau sudah, ya tinggal kalkulate. 7 kurangi 7, 0. 6 kurangi 7, minus 1. 8 kurangi 7, 1. Dan seterusnya. Nah, setelah kalkulate ingat, kita memuat tanda mutlak. Tanda mutlak memastikan tidak ada yang negatif. Ini mutlak negatif 1 jadi 1. Ini ada mutlak negatif 2 jadi 2. Ingat, ini ada tanda mutlaknya. Selisih artinya antara data KI dengan X bar-nya. Dapat berapa totalnya? Totalnya dapat 0 tambah 1 tambah 1 tambah 0 tambah 1 tambah 3 tambah 2, 8. Bagi 7, 1/7. Itu simpangan rata-rata dari data tunggal atau deviasi rata-rata. Oke ya, saya hapus dulu ya. Baik, berikutnya. Nah, ini tugas kalian. Kalian cobain ya, tentukan simpangan rata-rata. Ini sangat bermanfaat kalian mencoba sebuah formula. Formula itu mungkin nampak mudah ketika dibaca, tapi coba praktekkan. Kalau praktek sudah bisa, baru kalian bisa katakan formula itu mudah. Oke, lanjut ya. Setelah itu ini, simpangan rata-rata untuk data berkelompok, deviasi untuk data berkelompok. Rumusnya mirip. Ini sigma FI ini kalau tadi ya N ya, banyak data pokoknya. FI itu banyaknya data, frekuensi data ke I. XI itu nilai tengah dari sebuah kelas. Oke, nilai tengah dari sebuah kelas. Baik, ini contoh soalnya. Tentukan simpangan rata-rata pada tabel berikut.
Simpangan rata-rata. Oke, kita coba. Kita coba. No, turun. Nih, kalian harus buat tabel seperti ini dari yang tadi ya. Tadi kan cuma ada nilai dan frekuensi kan. Nah, sekarang tambahkan XI, titik tengah. 141 sampai 145. Titik tengahnya berapa? 141 tambah 145 bagi 2. Oh, 143. Oke. Lanjut, 146 sampai 150. Titik tengahnya 146 tambah 150 bagi 2. Oh, 148. Begitu terusnya sampai yang terakhir 166 tambah 170 bagi 2 dapat 168. Kalau sudah gimana? Kalau sudah ya, kita itu butuh X bar. Nah, X bar untuk apa, Mister? Untuk bisa diletakkan di sini. Untuk data berkelompok, X barnya itu adalah FI kali XI, sigmanya ya maksudnya, dibagi N. Maka kalian butuh sebuah kolom FI kali XI. 2 kali 143, 4 kali 148, 8 kali 153, 12 kali 158, 10 kali 163, 4 kali 168. Dapat ini. Ya Allah, ini angkanya kok susah-susah ya, Mister? Cocok untuk latihan berhitung agar nanti waktu mengerjakan TPS itu bisa jadi terasa mudah karena sudah terbiasa berhitung. Oke ya? Oke, lanjut. Nah, kalau sudah dari FI XI ini kita totalkan ya. Ini itu sigma. Sum dari FI XI. Kalian bisa cari X barnya. Sigma FI XI dibagi FI. F itu atau N ya. Banyak frekuensinya. 40. 6.300 bagi 40 dapat 157,5. Itu baru X bar. Oke, itu baru X bar. Kalau sudah dapat X bar terus gimana, Mister? Lihat rumusnya. Rumusnya adalah simpangan rata-rata sigma FI XI min X bar dibagi sigma FI. Kita akan fokus di sini dulu ya. Karena ini letak sigma. XI dikurangi X bar. Titik tengah data KI dikurangi X barnya. Titik tengahnya berapa? 143. X barnya 157. Oh, ada tanda mutlak, Mister. Iya. Memastikan tidak pernah negatif. Dapat 14,5. Oke. Berikutnya XI-nya 148. X barnya 157. Dapat 9,5. Begitu seterusnya sampai di titik terakhir 168 kurangi 157,5 dapat 10,5. Ingat, ada tanda mutlak memastikan dia tidak pernah negatif. Sudah? Kalau sudah, tinggal kalikan dengan FI ya. FI itu ini, berarti tinggal 2 dikali 14,5 dapat 29. 4 dikali 9,5 dapat 3,38. Sampai akhir ya. 4 dikali 10,5 dapat 42. Oke. Nah, kita dapat FI mutlak XI min X bar. Nah, 260 ini sigmanya ya. Sigma FI XI dikurangi X bar. Ya sudah. Dapat 260 bagilah dengan N bagi 40. Dapat simpangan rata-rata, bisa dilihat, 5,15. Ya, prosesnya rumit, ngitungnya banyak. Tapi Mister siapin satu soal buat kalian coba. Coba ya, simpangan rata-rata data berkelompok. Minimal kalian dapat feeling untuk memakai rumusnya. Oke, selanjutnya
ukuran penyebaran data itu ada variansi. Kalian pasti sering dengar ya, atau ragam. Simbolnya itu S square. Ini itu bacanya variansi atau ragam. Rumusnya sigma xi min x bar per n square. Ini untuk populasi. Ini untuk kalau n-1 itu untuk sampel. Tapi jarang soal yang pakai ini. Kalau tidak disebutkan kata sampel, kalian defaultnya pakai ini. S square sigma xi data ke i dikurang x bar dikuadratkan dibagi n. Ya Allah, harus dikuadratkan, Mister. Ya, memang harus dikuadratkan. Oke, lanjut. Nah, tadi S square itu variansi. Variansi itu S square. Seandainya dia di akar S square itu sama dengan S, maka namanya berubah menjadi standar deviasi. Oke? Atau bahasa Indonesianya adalah simpangan baku. Oke, terulang. Rumusnya sama. Hanya ditambahin akar. Sigma xi dikurangi x bar dikuadratkan dibagi n. Ini untuk populasi, ini untuk sampel. Kalau ini bisa tulis untuk sampel ya. Untuk populasi. Seandainya di soal tidak disebutkan kata sampel, maka defaultnya adalah ini, populasi. Oke ya. Oke, terus kita bisa next. Next contoh, lihatlah contoh ini. Misalkan diketahui 35, 47, 39, 45, 40, 32, 42. Rataan simpangan atau simpangan rata-rata yang tadi. Ragam. Ragam itu S square. Simpangan bakunya atau standar deviasi S. Sederhana, kalian butuh X bar dulu. Kan harus ngitung 35 tambah 47 tambah terus tambah sampai 42 dibagi banyak data 1 2 3 4 5 6 7 bagi 7. Itu dapat X bar. Di sini udah dapat 40 ya. Oke, Mister langsung ke ragam ya. Lihat data pertamanya 32 dikurangi X bar-nya 40 dikuadratkan. Data keduanya 35 setelah diurutkan, tapi kalau nggak diurutkan pun nggak apa-apa. 35 kurangi X bar-nya 40 dikuadratkan. Sampai data terbesar 47 dikurangi 40 dikuadratkan dibagi 7 ya. Dapatlah angka ini. Ya. Ini tentang ragam. Oh, ini ragam. Kalau udah simpangan baku atau standar deviasi bisa dicari dari sini. Begitu. Oke, sekarang saya akan turunkan exercise 4. Ini ada soal, silahkan dicoba. Nah, itu tadi data tunggal. Nah, kalau data berkelompok masih mirip. Hanya ada FI, XI ini sama, titik tengah. XI itu titik tengah dari sebuah kelas. Oke ya. Oke, kita bisa scroll ke bawah. Seperti ini contohnya. Nah, Mister siapkan satu soal ya buat kalian ya. 2 soal, nggak apa-apa. Cobain exercise 5 dan exercise 6. Thanks.